Iya, udah mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Dharma Rafif dengan NIM 2303015140 dari program studi Teknik Informatika, mata kuliah Pemrograman Jaringan. Oke, Lutfia. Selanjutnya, saya Lutfi Widianingrum dengan NIM 2303015035 dari Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini kita akan mengerjakan tugas praktek pemrograman jaringan, yang mana tugas kita ini tentang implementasi dari soket programming. Nah, sebelumnya soket programming itu apa? Jadi soket programming ini adalah penggunaan yang memungkinkan adanya komunikasi antara klien dan server. Nah, contoh sederhananya itu biasanya salah satu apa ya? Penggunaan soket programming itu bisa buat program untuk chatting. Nah, program tersebut itu sebenarnya merupakan bentuk aplikasi berupa komunikasi antara klien dan server. Nah, soket merupakan fasilitas IPC, Inter Process Communication, untuk aplikasi jaringan. Agar suatu soket dapat berkomunikasi dengan soket lainnya, maka soket butuh diberi suatu alamat unik sebagai identifikasi. Nah, biasanya alamat soket itu terdiri atas alamat IP dan nomor port. Contohnya alamat soket itu pertama nih ada 192 atau 168.29.30 gitu kan. Di mana nomor 30 ini tuh nomor portnya gitu loh. Sedangkan alamat IP dapat menggunakan alamat jaringan lokal LAN maupun alamat internet. Jadi soket dapat digunakan untuk IPC pada LAN maupun internet. Jadi sebenarnya kayak nanti bakalan kita praktekin yang alamat IP itu yang mana dan nomor port itu yang mana. Jadi sebenarnya tiga titik awal nih, 192.168.29. Nah, ini tuh alamat IP-nya. Sedangkan setelah dari 29 terus titik gitu, terus nomornya berapa, nah itu baru nomor portnya gitu. Nah, itu sih, jadi soket dapat digunakan untuk IPC dan LAN maupun internet. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, soket itu apa? Nah, soket itu adalah titik akhir dari saluran komunikasi dua arah. Soket dapat berkomunikasi dalam suatu proses, antara proses pada mesin yang sama atau antara proses di berbagai mesin. Itu. Mungkin kita bisa langsung praktekin langsung ya. Gimana sih soket programming itu gimana sih prosesnya soket programming? Nah, nanti saya dengan teman saya ini Lutfia Fauzia, Lutfia Widianingrum ya. Iya. Lutfia Widianingrum bakalan mempraktekkan penggunaan soket programming sebagai program untuk chatting. Lutfia Widianingrum sebagai server dan saya sendiri sebagai klien. Oke, mungkin bisa langsung dimulai buat Lutfia Widianingrum share screen sama tampilin codingannya. Oke. Baik, saya akan memulai uh, meng- mem- untuk menjelaskan mengenai kegunaan server dan juga mengenai pembuatan kode untuk server. Nah, di sini saya akan membuat ulang terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan VS Code. Lalu selanjutnya, karena di sini saya sudah membuatkan file foldernya, jadi saya tinggal menuliskan di dalam folder itu terdapat sebuah file. Nah, di sini saya menggunakan Jangan titik tapi underscore.
Di sini saya Kalau menggunakan nggak usah itu deh, nggak usah underscore juga. Tapi nggak apa-apa deh underscore. Di sini saya akan menggunakan .p karena di sini saya menggunakan Python. Selanjutnya enter. Nah, di sini saya akan memulai untuk mengcoding untuk kode di server. Untuk konfigurasi di sini terdapat host, yaitu adalah 192.168.111.231. Nah, ini merupakan alamat IP lokal. Lalu selanjutnya untuk ronnya, saya menggunakan 65432. Ini adalah prompt bebas antara 1024 sampai dengan 65538. Lalu selanjutnya saya akan membuat soket TCP-nya. Selanjutnya saya akan mengetikkan mengenai print. Nah, print di sini tuh seperti menyuruh si host dan frontnya ini agar nanti si server itu bisa melihat apakah hasil kerjanya itu berhasil atau tidak.
ini berfungsi untuk menerima koneksi dari klien. Selanjutnya, saya coba untuk saran. Ini tidak salah deh. Tapi gak ada yang salah kayaknya deh. Udah bisa belum? Ctrl S ya.
gitu ya. Benar itu breaknya. Coba buka yang server berarti, terus bandingin sama yang tadi. Ke server PY itu ada 21 baris, sedangkan yang tadi punyanya barusan coding cuma 19. Oh iya. Oh iya. Bisa diambil. Oh, jadi 24 data dari file. Ctrl S, habis itu baru Python. Itu aja tanda-tanda logo play itu juga bisa. Indonesia. Coba ke server play, coba ke tiga server, ke server play coba. Ke tiga server, susunannya itu beda. Coba coding ulang aja itu yang dari if not data ya. Tiga server hapus tuh dari if not data sampai akhir. Snap data emang. If not data, bawahnya data, if bawahnya data. Nah itu kan atasnya break, coba atasnya break Ini. if not data. Oh. Nah itu dari situ sampai ke bawah hapus semua. Nice. Habis itu dari ini menerima dari klien, enter, enter dulu ini. Enter. Nah itu codingnya di situ, salah penempatannya itu. If not data,
yang ada titik dua itu. Coba lihat di server aja guys. Ada ini buka kurang. Eh, hapus aja itu. Hapus datanya, hapus datanya. Hapus data. Kalau main kurung nggak boleh di awal langsung kurung. Nah, tuh dia pasti dua data kode kurung. Kontrol S dulu. Matiin dulu itu. Ya. Oke, baik, selanjutnya saya akan mencoba program buat kliennya ya. Pertama kita bakalan import soketnya dulu. Import soket, habis itu kita konfigurasi. Maksudnya ini buat konfigurasinya. Ini konfigurasi karena kita jadi klien, kita konfigurasi klien. Nah, soket kurung biasa soket dot api underscore ini net soket dot sok SOCK dia pakai stream underscore stream, habis itu ASS
S dot connect oh dia ini dua kali ada host terus dia ada port host port sbin. Kok beda? Kayak salah deh. Sbin Sbin fosfor nggak berwarna ya ini ke alamat dan port. Ini buat binding alamat ke alamat dan port sbin slisten. Oh, belum ada warna karena belum ada host sama portnya. Nah, kan konfigurasi. Jadi di sini kita kurang ya. Harusnya ada host sama portnya dulu. Jadi kita masukin dulu host sama portnya. Kita masukin host. Nah, hostnya ini nilainya itu host ini tuh nilainya sama kayak ini server ya, klien yang klien guys. Bener kata gua, salah. Tar gak fokus. Kita ulang ya. Jadi kita masukin konfigurasi klien. Nah, klien ini kita masukin IP address-nya. Nah, IP address-nya itu dari IP address-nya server 192. Nah, ini IP address-nya Lutfia Widianingrum ya, Widianingrum. Jadi IP address-nya dia itu 192.168.111.111. Nah, ini tuh alamat IP-nya. Nah, baru yang terakhir ini 231, ini tuh alamat portnya. Setelah itu ini tuh keterangannya, kita kasih keterangan sama dengan server. Ini sama dengan server tuh maksudnya apa? Ini tuh punyanya server. Jadi IP address-nya punyanya server dan kita klien, konfigurasi klien. Jadi ini punyanya server. Terus buat portnya kita samain sama portnya tadi Lutfia Widianingrum, dia pakai 65 432. Nah, setelah itu kita membuat soket. Nah, ini baru kita membuat soketnya. Ini model soketnya TCP ya. Oke. With soket titik soket with soket titik soket, habis itu turun di soket lagi, habis itu titik avinet, habis itu koma, habis itu soket terus dia titik sockstream, habis itu as S baru di sini S. Nah, ini baru bisa berwarna S connect
kan tadi tidak berwarna. Nah, nanti ini berwarna. Kita masukin host, nah sama portnya. Nice. Oke, habis itu kita print. Nanti biar kalimat yang bakalan keluar ketika kita berhasil itu apa? Kita print F terhubung terhubung ke server nah servernya ini hostnya, kita kasih alamat hostnya. Oke, kasih titik, ini port. Oke, habis itu kita coding lagi. Jika benar, while true, nice, while true, MSG sama dengan input kita ketik. Nanti kalau seumpama benar, nanti bakalan keluar ini, ketik pesan atau kita kasih kurung lagi pesan atau exit, kita kasih tanda aja, jadi kalau seumpama berhasil nanti kita bisa ketik pesan atau bisa keluar langsung exit untuk keluar. Nice. Di sini kita kasih ini biar kita ngetiknya setelah tanda titik 2 atau habis itu if jika MSG dot lower, nice, lower sama dengan exit. Nah, exit, nice. Oke, exit, dia langsung break. Habis itu S titik sendal MSG dot condet encode enter is Ctrl Z encode. Habis itu kita kasih kurung lagi. Ini tuh fungsinya buat apa? Nah, sebenarnya fungsinya itu buat kirim pesan ke server. Nah, jadi klien yang bisa ngirim pesan, sedangkan server nggak bisa ngirim pesan balik, cuman bakalan menampilkan sesuatu gitu. Habis itu ada data s dot rec. Nah, rec. Terus ini kita kasih 1024. Ini tuh buat apa? Buat terima balasan. Oke. Habis itu print F balasan dari server. Nah, ntar kita bakalan terima balasan dari server itu apa? Nah, ini jadi balasannya langsung otomatis nih. Data dot encode decode nice. Setelah itu udah selesai, kita coba buat run. Nice. Ini kita kasih nama tugas underscore client. Oke.
Nice. Di sini tuh udah terhubung nih. Ada tulisan terhubung ke server 192.168.111.231. Nah, ini tuh alamat IP-nya Lutfia Widianingrum. Nah, ini portnya juga ya, 65432 ini portnya juga. Jadi ketik pesan. Kita ketik pesan Assalamualaikum. Enter. Nah, ini kebanyakan ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Jadi halo coba ya, halo. Oke. Masuk nggak? Error. Hah? Error juga di ini. Sumpah. Coba run ulang. Lalu juga run ulang nih. Coba run ulang. Dah, menunggu. Oke. Jadi kayaknya kita nggak boleh kebanyakan dah ini ya. Jadi cuman halo nih, halo. Entar. Balasan dari server build decode ada nampilin di situ. Enggak ya? Kok error di situ? Apa ya permasalahannya? Balasan build server method decode of bytes. Bentar. Balasan data decode. Oh. Ini ada yang kurang. Bentar ya. Di sini tuh belum dikasih konsendalnya. Jadi nggak bisa on dot send apa tuh? On dot sendal connect to sendal terus set data. Nice. On dot sendal. Bukan dong, klien doang dong harusnya. Gue jadi klien kan ya. Bentar. Gue hapus yang ini. Gue samain dulu dari atas. Kita samain. Import socket sama konfigurasi klien 192 ini bener 6544 65432 sama membuat socket TCP. Nah di sini nih break with socket soft up init socket nice disconnect. Udah bener loh. Print F terhubung ke server host dan port terhubung ke server while true ketik pesan atau exit. Di situnya error. Coba itu IP address-nya udah bener. Punyanya Rapip. Bukannya IP address-nya punya server ya? Punya gua dong, punyanya klien. Iyalah. Coba. Itu yang dimasukin punyanya siapa? Punyanya Lutfia sendiri. Enggak dong. Tukeran kita. Itu pas di lab itu kan pakai Rapip. Error kan? Yang kata di laptop. Tapi pakai laptop atau pakai komputer sana? Nah itu kan masih Terus IP-nya. Sekarang coba nih, sekarang pakai IP gua. Nah ini IP-nya Lutfia. Udah gua kirim kan? Iya. Ini ya. Belakangnya 229. Itu doang yang diganti sih. Nah, ini mah sama-sama ngobrol sama Lutfia dong. Enggak Mas ya? Lutfia ngobrol sama Lutfia. Gua ngobrol sama Lutfia. Kayak enggak ada balasan.
Coba udah 229. Nunggu. Nggak bisa namanya. Hah? Coba lihat. Ini kayaknya ini ya videonya nanti dulu deh. Nggak usah, nggak apa-apa. Kan kita harusnya tukeran ping. Bukannya itu ya server ya? Nah, Hah? itu Itu apanya buat hostnya ini? hostnya ini. IP-nya punya IP-nya server. punya server. Kalau Rapid rapid Kita coba dulu. Nggak pakai video, tapi pakai codingan yang lama. mau pakai video. nggak pakai video. Sudah kan udah bikin codingan tuh. Ah. Lama kan pengen baru bikin. Nah coba Ah, kita run dulu. tadi yang berhasil coba lihat. Itu tadi Lucu ya mana yang Berarti berhasil? mana Yang server PY yang ini kan. server PY ini kan. Nah, ini kan port Port gua 231. 231. Iya. Iya. Kok sama Kok 231? sama 231? Lah, Gue juga klien. gue juga 231. klien 231. Sama dong. Sama dong. itu jadi aku dapat karena pakai IP dari IP yang punyanya server ya, sama-sama punyanya server. tadi kenapa Dua tiga satu. Diganti. Oh, 231. 231. Dua tiga satu. Coba dia. Nunggu koneksi kan? Nunggu koneksi. Terus gue run. Ketik pesan atau exit. Apanya yang salah? Oh, belum. Listener. Data reset. Halo. Langsung error ya di sini. Ya, ada yang salah nggak? yang pertama Yang kedua. konsen. Oh, konsen Oh, konsen dan Tanya satu dia nggak berwarna dia kan? nggak berwarna kan? Berarti ada yang salah. Ada yang salah. Dua satu juga. Green. Berwarna ini berbeda. Data. Dari sini udah berwarna. Dari sini tuh nggak berwarna. Dari sini udah dari sini. Oh. Ai. Kita coba ya guys ya. Set koneksi. Oke, ntar jangan di ini dulu. Rapid coba ulang. Nice. Halo. Loh. Pesan terima halo kan? oh iya
Itu cuman salah di sini tadi. Tadi Si siapa? siapa? Si Lutfi ya. Lutfi Di sini kan Di sini kan koma. koma, Nih, koma kan? koma kan? Konya. Konya. Nah, si Lutfi Si ya. Lutfi ya. Titik di sininya. sininya. Nah, makanya kok gak berwarna kan? Kalau kalau berhasil kan biasanya Kalau berwarna kan? berwarna kan? Di sini tuh Di titik. sini tuh Pas titik, pas dia nggak dia jalan. nggak jalan. Loh, gak berwarna semua Nggak kan? berwarna Yang semua pakai kan? Yang ini pakai kon, ini kon, ya kan? Kon, ya kan? Gak berwarna kan? Nggak berwarna kan? Nah, habis itu Habis itu diganti diganti koma. Dia baru. Dia baru. Paham nggak? Paham nggak? Antara itu. Gitu. Ntar Ini halo berhasil. berhasil. Hasil. Nice. Udah keluar juga kan? Nah, coba Lutfia tampilin share screen-nya gantian biar tahu ini. Kalau berhasilnya bukan di Rapid doang. Tampilin punya sekarang Lutfia yang share screen. Oh, Biar tahu gitu kalau di Lutfia itu keluarnya kayak gimana. Kalau ini kan pandangannya Rapid doang kan. Nah, jadi kayak gini ya, teman-teman semua. Ketika apa namanya? Ketika di klien dia bisa mengirimkan pesan, sedangkan di server hanya dia menerima pesan doang tanpa bisa harus membalas. Sebenarnya bisa membalas, cuman ya nambah codingannya nanti. Nah, jadi tampilannya klien seperti ini, sedangkan tampilannya server kayak gini. Jadi dia hanya menerima pesan doang nih. Pesannya bakalan diterima terus. Bentar, tetap share screen aja ya. Ini coba program berhasil enter. Nah, ya kan? Dia cuma menerima pesan doang. Program berhasil. Ini ya mungkin tugas kita hanya sekian. Walaupun tadi ada sedikit error, itu udah biasa ya. Namanya juga anak-anak teknik informatika. Jadi kalau nggak error tuh nggak berasa ngerjain tugasnya. Bener ya, Lut? Jadi itu aja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.